Gencatan senjata yang dilakukan di hari pertama ini dimanfaatkan oleh warga Palestina, warga yang ada di jalur Gaza untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Tadinya mereka berlindung di rumah sakit ataupun juga di sekolah-sekolah, tapi kemudian mereka kembali. Nah, ini kemudian ada kantor berita Wafa yang mengabarkan bahwa ketika masyarakat, bahkan jumlahnya ratusan, ini sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah masing-masing, pasukan Israel kemudian menembaki mereka. Ada korban tewas tadi juga dijelaskan oleh Bang Faisal mengenai kejadian ini, tapi hingga saat ini pihak Israel masih belum buka suara, masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Menyerang warga di saat adanya masa gencatan senjata berlangsung 4 hari. Sebelum nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira gencatan senjata ini berlangsung dan juga apa rencana ke depannya, ada potensi ke depannya. Ini kemudian Bang Faisal juga akan memberikan pandangan mengenai bagaimana kekuatan Hamas hingga saat ini. Karena kita tahu Bang Faisal tadi sudah menjelaskan moralnya kemudian bisa meningkat dengan adanya gencatan senjata. Tapi apa yang membuat mereka bertahan hingga saat ini, Bang? Ya, ini terakhir perang yang ada invasi daratnya itu perang besar 2014, sedangkan perang 2021 itu hanya jihad Islam yang turun, yang terjun dalam perang dan Hamas tidak ikut, dan itu pun cuma serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Artinya Hamas punya waktu jeda 9 tahun untuk mempersiapkan diri, dan mereka ini kenapa akhirnya mereka bisa menang perang darat itu, mereka itu sudah memiliki, pertama mereka memproduksi senjata sendiri namanya mortir Yasin itu 105 mm, terus mereka juga punya senjata sniper namanya sebutan Al-Ghoul. Terus mereka juga para insinyurnya Brigade Al-Qassam itu juga berhasil menciptakan pesawat nirawak. Nah, bagaimana metode perang darat yang dilakukan oleh pasukan Brigade Al-Qassam ini? Mereka itu tiap hari itu menerbangkan pesawat nirawak pengintai untuk melihat lokasi-lokasi di mana saja pasukan Israel berkumpul, di mana saja kendaraan militer itu berada, dan kemudian mereka memperkirakan kemana mereka akan jalan. Karena mereka orang asli, mereka tahu. Jadi kalau berkumpulnya di mana, kemungkinan mereka akan bergerak ke arah sini. Okay. Nah, dari semua informasi itu, tiap hari itu diturunkan antara 10 sampai 20 personel pasukan Brigade Al-Qassam itu dibagi dua, tiap grup 2 orang. Mereka bawa RPG, kemudian bawa senapan serbu juga, bawa anti tank juga. Itu senjata anti tank. Nah, itu disebar ke hasil foto yang difoto oleh pesawat-pesawat nirawak tadi. Makanya udah gitu mereka juga pasukan Brigade Al-Qassam ini memanfaatkan terowongan. Makanya mereka bisa muncul dari terowongan, kemudian mereka bisa muncul dari reruntuhan bangunan. Artinya begini, invasi 9 tahun yang dilakukan oleh Israel itu adalah jangka waktu yang panjang, dan pasukan Israel seperti buta dengan kondisi Gaza sekarang. Karena jarak 9 tahun itu juga cukup lama ya untuk sebuah militer untuk melakukan aksi, apalagi perang darat di mana mereka jarak 9 tahun dan istilahnya buta dengan kondisi lapangan. Apalagi Brigade Al-Qassam udah bilang bahwa konsekuensinya pasukan Brigade Al-Qassam sudah siap baik secara perencanaan, kemudian taktik, strategi, terus bagaimana menghancurkan lawan. Karena kita lihat beberapa rilis video resmi dari Brigade Al-Qassam, ada yang bisa naruh bahan peledak dengan tangan dari jarak 0, bukan dari jarak dekat, ataupun menembak sekumpulan tentara Israel dari jarak sekitar 10 meter, itu yang terakhir rilisnya. Nah, mengenai korban, itu kalau menurut kepala tempat pemakaman militer semacam Taman Makam Pahlawannya Israel itu adanya di Herzl, namanya Taman Makam TPU Herzl itu di Yerusalem. Itu direkturnya bilang setiap hari mereka rata-rata mengubur 25 tentara Israel. Artinya dengan hari ke-49 rata-rata seharusnya data jumlah tentara Israel yang tewas 1.225. Tapi militer Israel hanya melansir 390-an yang baru tewas sejak 7 Oktober. Baik, Bang Faisal, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan data, fakta, dan juga menggambarkan bagaimana situasi kondisi terkini. Kita akan terus tunggu bagaimana nanti selama gencatan senjata ini berlangsung 4 hari. Pemirsa, kami kembali bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana persiapan sebelum acara peduli untuk Palestina atau bersatu juga untuk Palestina. Dan ini rekan kami Sinta Samsul Arif akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Sinta. Baik Putri Viola, saat ini saat ini saya berada di Hotel JS Luansa di Kuningan, Jakarta Selatan, dan kita memang sama-sama di sini berkumpul untuk mengirimkan doa dan juga menenggalangkan dana untuk keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan sejumlah persiapan telah kami siapkan di sini, akan banyak sekali serangkaian acara yang telah kami siapkan. Salah satunya juga akan ada keynote speak dari
mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, dan juga banyak sekali di sini sejumlah masyarakat yang sudah hadir di sini memberikan support untuk bersatu untuk Palestina. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang ada di sini adalah Bapak Holil Nafis yang juga hadir di sini untuk menunjukkan supportnya kepada Palestina. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bapak, ini kan hubungan kita dengan Palestina cukup dekat begitu. Bagaimana bentuk dari dukungan kita ini kepada Palestina saat ini seperti yang kita lakukan sama-sama di Bersatu untuk Palestina saat ini? Ya, kita minimal memanjatkan doa ya, karena memang doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi selemah-lemahnya kita berbuat adalah berdoa. Syukur-syukur kita barangkali selain kita berdoa juga ada aksi. Aksi yang bisa kita lakukan adalah seperti bicara, kita juga mengungkapkan pendapat, bahkan kita demo bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup, hanya itu untuk bagaimana gencatan bisa dilaksanakan, artinya penyerangan, agresi saya bisa segera dihentikan. Tapi saudara kita yang sekarang di sana sudah 12.000 lebih wafat, kemudian banyak yang luka-luka, yang bisa kita bantu adalah kita bisa mengirim bantuan berupa ya makan makanan, mungkin sebentar lagi adalah musim dingin, adalah butuh selimut yang bisa kita berikan. Karena kami sebagai rakyat sipil kan nggak bisa ngirim senjata, ngirim militer, itu adalah ada kewenangannya sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Maka bagi kita yang punya kelebihan, kita bisa membantu mereka. Ada 3 catatan atau ada 3 alasan mengapa kita membantu. Yang pertama karena sama-sama manusia yang dizalimi harus kita membantunya, manusia yang dizalimi itu. Yang kedua karena kita ada ikatan kenegaraan di mana Indonesia ini melawan terhadap penjajahan dan Palestina adalah yang dijajah. Dengan atas alasan kenegaraan itulah kita membela, dan ternyata mufti pertama dari Palestina adalah orang yang pertama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga di sana 93% adalah Muslim. Kami di sini mayoritas adalah Muslim, 86% Muslim dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka ada ikatan kita sebagai Muslim, persaudaraan kita membantu. Namanya Muslim itu ada tingkatan 3. Kita sama-sama merasakan, kemudian kita membantunya. Yang ketiga adalah dia lebih utama dari kami karena kami melihat penderitaan mereka. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis atas segala macam informasinya, dan memang ini adalah sebuah bentuk dari peduli kita terhadap keluarga kita yang ada di Palestina, dan kita akan memberikan informasi selengkapnya di acara Bersatu untuk Palestina tentu saja setelah ini, dan ini saya kembalikan kembali ke Putri Viola. Terima kasih Sinta Samsul Arif untuk informasi terbaru yang Anda sampaikan, dan juga pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Jangan lupa, jangan sampai Anda lewatkan pada pukul 20 nanti Anda bisa menyaksikan tentunya Bersatu untuk Palestina. Tapi mungkin sedikit saja sebagai bekal Anda juga untuk bisa menyaksikan acara ini. Bang Faisal, ketika ini kemudian gencatan berlangsung 4 hari, apa kemudian langkah selanjutnya kalau menurut prediksi dari Bang Faisal? Ya, Netanyahu sudah bilang perang akan dilanjutkan kembali sampai 2 target itu dicapai, yakni Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dihabisi, tidak berfungsi lagi, kemudian semua sandera dibebaskan, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant itu juga sudah bilang bahwa perang akan berlanjut setidaknya untuk 2 bulan lagi, jadi akan makin panjang. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ada 3 poin. Perang yang sudah berlangsung yang dilancarkan oleh Israel ke Gaza selama 49 hari hingga hari ini, itu adalah pengulangan dari serangan barbar dan keji yang dilakukan oleh negara teroris dalam hal ini Israel, state terorisme atas nama negara. Yang kedua ini adalah pengulangan bahwa Israel kembali melanggar hukum internasional serta resolusi PBB. Yang ketiga adalah penegasan kembali bahwa Israel itu di atas hukum internasional, di mana sehabis perang pun tidak ada Netanyahu ataupun petinggi militer lain Israel tidak akan mungkin diadili sebagai penjahat perang di ICC. Ya baik, tapi ketika kemudian melihat di hari pertama ini saja, pada saat gencatan senjata berlangsung, Israel masih melakukan serangan kepada masyarakat, kepada warga sipil. Bagaimana kemudian dunia internasional harusnya melihat hal ini? Ya, memang Israel sudah memperingatkan bahwa wilayah utara Gaza serta kota Gaza itu adalah zona militer. Artinya mereka sebelum gencatan senjata mereka sudah memperingatkan jangan sampai warga sipil yang rumahnya di utara, baik itu dari selatan maupun kota Gaza itu kembali ke sana, karena gencatan senjata hanya berlaku 4 hari. Setelah itu perang akan berlangsung kembali. Jadi Israel memperingatkan itu supaya warga sipil tidak lagi menjadi korban atau kesusahan untuk mengungsi kembali ke wilayah selatan Gaza. Baik, Bang Faisal, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya.